Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 15 Juli 2022, peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Dalam pekan biasa ke-15, tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 12, ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Ataukah tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, tindakan para murid dalam bacaan hari ini dipandang oleh orang-orang Farisi sebagai tindakan melanggar hukum. Orang-orang Farisi yang muncul sebagai pemimpin di hampir sepanjang Injil menentang Yesus dan para pengikutnya. Mereka mengajukan protes melawan tindakan terlarang dalam hukum Taurat yang mereka ketahui. Tuhan Yesus menanggapi protes itu dengan 4 buah jawaban. Yang pertama, tindakan para murid yang memetik bulir gandum di ladang pada hari Sabat disamakan dengan kisah Daud dan pengikutnya, yakni dalam 1 Samuel bab 21 ayat 1 sampai dengan 6. Kedua kisah ini sama-sama menggambarkan pelanggaran sebuah peraturan karena pemenuhan kebutuhan kelaparan tubuh jasmani. Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa kebutuhan dasar manusia untuk tetap bertahan hidup haruslah diutamakan dalam hukum atau peraturan, lebih dari sekedar boleh dan tidak boleh. Jangan sampai kebijaksanaan yang kita buat menyulitkan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian, jawaban Tuhan Yesus yang kedua, yakni para imam diperbolehkan melakukan pekerjaan di kenisah meskipun pada hari Sabat. Tuhan Yesus menekankan pentingnya skala prioritas dalam pelaksanaan suatu peraturan. Hal ini menunjang terwujudnya hukum dan peraturan yang adil, serta mengedepankan keutamaan moral sosial kemanusiaan. Jawaban Tuhan Yesus yang ketiga dikutip dari kitab Hosea bab 6 ayat 6. "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan." Hal ini mengkritik pandangan orang-orang Farisi yang lebih menilai suatu hukum secara kaku, tanpa melihat hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri. Tuhan Yesus menekankan kesetiaan dan kedisiplinan akan hukum yang harus berlandas pada semangat kedamaian, keharmonisan, belas kasih, dan kebersamaan.
Kemudian jawaban yang keempat, Tuhan Yesus yang telah ada sejak awal dunia diciptakan dan sebagai sumber segala hukum, memiliki wewenang khusus atas Sabat dan hukum Taurat. Tuhan Yesus yang adalah anak manusia putra Allah, bukan hendak merusak kesucian hari Sabat atau hukum Taurat, melainkan memperbaharui pemahaman manusia akan hukum Allah yang benar, hukum yang seharusnya mendasari seluruh hukum manusia, bukan hukum yang kaku. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, Tuhan Yesus tidak mengarahkan para murid-Nya untuk melanggar hukum-hukum Taurat atau peraturan-peraturan yang lain. Akan tetapi, Tuhan Yesus ingin setiap orang memahami bahwa hukum dibuat dan diterapkan untuk menjamin kebebasan masing-masing manusia, sehingga tidak saling berbenturan. Hukum dan peraturan bukan untuk memberangus hak-hak dasar kehidupan manusia, melainkan menjamin pemenuhannya secara harmonis dan adil. Kita tidak dibenarkan oleh Tuhan menggunakan hukum untuk membiarkan manusia mati kelaparan atau kehilangan martabatnya sebagai manusia. Bagi Tuhan Yesus, belas kasihan, empati, dan cinta kasih lebih ditekankan untuk saling dibagikan di antara manusia ketimbang hukum-hukum manusia yang lain. Semoga Roh Allah menuntun kita menjadi pembawa cinta kasih bagi sesama, memahami kebutuhan mereka, dan peduli dengan kondisi hidup mereka. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Bijaksana, kehadiran Yesus Putramu jauh lebih besar dari hukum hari Sabat. Mampukanlah kami untuk mengutamakan belas kasihan dan tidak ceroboh dalam mengambil kebijakan terhadap sesama. Jangan biarkan kami bersikap dengki dan menghakimi sesama dengan tidak adil. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengenal lebih dekat Santo Bonaventura, uskup dan pujangga gereja yang hari ini kita peringati. Bonaventura lahir sekitar tahun 1218 di Bagnoregio, Italia Tengah. Konon, sewaktu masih kecil ia menderita sakit berat. Ibunya menggendong dia pergi menemui Santo Fransiskus Assisi. Pada saat pertemuan itu, Fransiskus Assisi meramalkan terjadinya hal-hal besar pada anak itu kelak. Fransiskus memberikan berkatnya dan berseru, "Oh Bonaventura!" yang artinya, betapa baik kejadian ini. Dan kata-kata ini kemudian diabadikan sebagai nama anak itu. Ketika meningkat dewasa, Bonaventura masuk ordo saudara-saudara Dina Fransiskan. Ia diutus ke Paris untuk belajar filsafat dan teologi di Universitas Paris. Baginya, belajar berarti berdoa sehingga terus-menerus merenung. Kalau orang bertanya dari mana ia mendapatkan kepandaiannya, ia menunjuk salib Yesus. "Dari Dia, saya mempelajari Yesus yang disalibkan." Bonaventura terus memelihara kesegaran otak dan kesehatannya agar dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh demi mengabdi kepada pengetahuan suci. Setelah ditahbiskan menjadi imam, Bonaventura senantiasa mengucurkan air mata setiap kali ia naik ke altar, karena begitu mendalam rasa hormatnya akan peristiwa salib Yesus. Ia segera menjadi tenar sebagai mahaguru teologi di seluruh Universitas Paris. Ia juga ditugaskan mengajar saudara-saudaranya seordo. Ketika berusia 35 tahun,
ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Ordo Fransiskan. Para saudaranya sangat menghargai bimbingannya yang bijaksana, sehingga mereka bersedia memilihnya kembali sebagai pemimpin mereka sebanyak 9 kali. Selama kepemimpinannya, ia berjuang keras mengusahakan persatuan di antara para pengikut Fransiskus yang kadang-kadang cepat panas hati karena perbedaan paham dalam hal penghayatan kemiskinan. Ia juga menertibkan berbagai kebiasaan salah yang sudah menyusup masuk ke dalam Ordo Fransiskan. Ia mengutus para saudaranya untuk mewartakan Yesus yang tersalib ke Afrika, India, dan bahkan ke Mongolia. Dalam usia 52 tahun, ia diangkat menjadi kardinal. Tatkala sedang asik mencuci piring, tiba-tiba utusan paus membawa kepadanya lambang-lambang kekardinalan. Bonaventura terus melakukan kegiatannya mencuci piring. Topi kardinal digantungkan pada dahan pohon. Pada tahun 1274, ia bersama dengan kawan kelasnya, Santo Thomas Aquinas, menghadiri konsili Lyon. Untuk jangka pendek, konsili ini berhasil menyatukan kembali gereja Yunani dan gereja Latin. Usaha keras Bonaventura mulai membawa hasil ketika ia sekonyong-konyong jatuh sakit. Bonaventura yang bergelar doktor banyak menulis karya-karya yang isinya sangat mendalam. Berikut beberapa ungkapan yang menjadi pedoman hidupnya. 1. Ketakutan akan Allah merintangi seseorang untuk menyukai hal-hal yang fana yang mengandung benih-benih dosa. 2. Kesombongan biasanya menggilakan manusia karena ia diajar untuk meremehkan apa yang sangat berharga seperti rahmat dan keselamatan, dan menjunjung tinggi apa yang seharusnya dicela seperti kesia-siaan dan keserakahan. Bonaventura meninggal dunia pada tahun 1274 ketika menghadiri konsili Lyon. Ia dikenal sangat berjasa dalam usaha mempersatukan kembali gereja Ortodoks Yunani dan gereja Latin Roma.